Kami menyambut Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah Minggu 27 Agustus 2023 sekaligus kita merayakan HUT ke-35 Sinode GKI. Ajakan beribadah pada pagi hari ini kita lakukan secara berbalasan. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Marilah bersorak bagi Sang Raja Gereja yang kasih setianya melebihi segala sesuatu, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Hai umat Allah, marilah kita bersorak-sorai bagi Raja kita dengan nyanyikanlah nyanyian baru. Pujian ini kita juga nyanyikan secara berbalasan. Ada perempuan, laki-laki, umat, kita nyanyikan secara berbalasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Umat Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Kini dan selamanya. Kita akan mendengarkan tayangan pesan pastoral dalam rangka ulang tahun ke-35 GKI. Saudara-saudara, para anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita semua patut mengucap syukur di ulang tahun yang ke-35 GKI pada saat ini. Kita mengalami berkat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Pertama, situasi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan selesai, sehingga kita boleh melakukan aktivitas secara normal. Sekalipun situasi belum benar-benar pulih, kita menatap dengan pengharapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Pada hari ulang tahun GKI kali ini,
pertukaran pelayan kebaktian secara tatap muka sudah bisa dilakukan kembali. Semoga kehadiran pendeta dari jemaat lain boleh berbagi cerita dan pengalaman untuk kebaikan pelayanan kita bersama. Kedua, kita juga bersyukur setelah melalui proses yang panjang, amandemen tata gereja dan tata laksana GKI telah diselesaikan dan diberlakukan mulai tanggal 27 Agustus 2023. Yang ketiga, kita bersyukur untuk beberapa bakal jemaat yang akan dilembagakan sebagai jemaat GKI pada tahun ini. Masih ada banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan, baik dalam ruang lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Marilah kita saling mendukung dalam doa dan bersinergi dalam karya. BPMS GKI beserta seluruh badan pelayanan sinode GKI memohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI agar kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang kami emban. Selamat ulang tahun yang ke-35 Gereja Kristen Indonesia. Kiranya Allah Trinitas senantiasa menolong dan memberkati GKI, serta menjadikan GKI sebagai gereja yang misioner untuk menghadirkan kebaikan dan berkat bagi Indonesia, bahkan dunia. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, di momen berbahagia ulang tahun GKI pada saat ini, kita juga kembali diingatkan tentang jati diri kita sebagai gereja Tuhan. GKI hadir sebagai sebuah persekutuan yang misional, yang dipanggil Allah untuk menjadi mitranya di tengah dunia dalam mengerjakan misi Allah di dunia ini. Namun demikian, belum sepenuhnya kita mengerjakan bagian kita di dunia ini. Bahkan kadang kita terlena dengan apa yang ada. Dan oleh karenanya marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Allah Trinitas, Allah persekutuan, selaku umat-Mu kami memahami dan menyadari tugas dan panggilan kami sebagai gereja. Namun demikian kami mengakui bahwa kerap kami kurang sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan panggilan itu. Engkau ingin kami hadir sebagai persekutuan yang misional, yang merangkul dunia dengan cinta-Mu. Namun demikian persekutuan kami seringkali menjadi eksklusif, bahkan kadang diwarnai oleh ketidakharmonisan. Perbedaan yang seharusnya kami terima sebagai sebuah kekayaan, kadang kami jadikan sumber perselisihan. Keberagaman yang harusnya dapat membentuk harmoni yang indah, kadang kami jadikan alasan untuk enggan melangkah. Alih-alih menyediakan telinga untuk saling mendengar, kami lebih suka melontarkan perkataan yang menyakitkan. Alih-alih menjadi sahabat yang saling menguatkan, kami kerap memilih untuk memojokkan mereka yang berseberangan dengan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah kepada kami hati yang penuh sukacita, penuh cinta, seperti Engkau, agar kami dimampukan menjadi duta-duta kasih-Mu, yang senantiasa membagikan cinta dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Umat Tuhan, bagi setiap kita yang mengaku dosa dan dengan sungguh-sungguh bertobat, terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-4 yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Untuk anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama bersatu dalam doa mendoakan anak-anak kita ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Engkau boleh menganugerahkan anak-anak-Mu untuk hidup di tengah-tengah kami jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dalam ibadah ini, kalau anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini pun bisa memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, berikanlah pengertian-Mu. Tolonglah mereka untuk bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki.
Dan tolonglah mereka juga untuk melakukan kehendak Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Kami percayakan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk Tuhan yang boleh sertai dan berkati keberadaan mereka, kehidupan mereka, kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki liturgi pelayanan firman pada saat ini. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan diri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas kasih pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pengampunan-Mu bagi dosa dan kesalahan kami. Kini kami datang, ya Tuhan, untuk mendengarkan kehendak-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Karena Roh Kudus Tuhan yang boleh memberikan kami pengertian dan kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk hari ini terambil dari Yesaya 51 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Yesaya 51 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah mataku ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bagimu Tuhan dengan senang hati.
bermasmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke Bait Kudus, hendak memuji Tuhan, agunglah namamu. Karena kasih-Mu juga karena setiamu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bukan ku tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan senang hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermasmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulutmu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalanmu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan senang hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermasmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tenang. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan senang hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermasmur bagimu Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil bagi kita hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal yang ke-16 dimulai dari ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan terjemahan baru edisi kedua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah untuk umat Allah. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan salam dari Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah untuk Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Hari ini pertukaran dalam rangka ulang tahun GKI yang ke-35. Saya mau meminta bantuan sambil disiapkan juga slide-nya gitu ya. Bapak Ibu, ini GKI Cipinang Indah. GKI Cipinang Indah ini kalau kita perhatikan dari luar punya banyak sekali jendela yang berukuran besar. Tujuannya ketika pertama kali gereja ini dibangun begitu memang sengaja nih supaya ramah lingkungan, tidak menggunakan AC tapi bisa adem, lalu cahaya juga cukup cukup terang begitu di siang hari. Jadi ibadah irit biaya gitu. Jadi nggak perlu menggunakan pendingin dan lain sebagainya. Sekalipun kemudian tidak bisa dilakukan ketika bangunan kanan dan kiri sudah lebih tinggi dari gereja, ya tidak ada lagi aliran angin yang bisa dirasakan begitu. Maka kemudian akhirnya ya tetap harus menggunakan pendingin udara, lalu juga harus menggunakan lampu yang cukup besar dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengajak kita memang sengaja melihat ada jendela-jendela besar yang terlihat di situ. Jendela-jendela yang menurut saya ketika kita melihatnya pasti kita akan berpikir, wah jendelanya ini pasti ada kaca patrinya nih, gitu ya. Kenapa? Karena jendelanya bentuknya begitu, gitu ya. Jendelanya ada lengkungan yang biasanya identik dengan dulu gereja-gereja yang menggunakan jendela-jendela seperti ini biasanya ada kaca patri di situ
yang menuturkan sesuatu. Sayangnya GKI Cipinang Indah tidak ada memang. Tidak ada. Tetapi ini sudah cukup baik dan cukup indah. Nah, makanya namanya Cipinang Indah. Nah, bukan. Karena nama perumahannya Cipinang Indah Bapak Ibu. Sama kayak di sini Gedung Indah karena nama perumahan bukan? Sama. Di sana juga gitu ya nama perumahannya itu. Ngomong-ngomong soal kaca Bapak Ibu, kaca patri. Tahukah Bapak Ibu kalau kaca patri ini sudah dipakai di gereja-gereja sejak abad yang ke-7 Masehi. Jadi ini sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu gitu ya. Dari abad ke-7 Masehi sudah digunakan. Kaca patri ini terkenal dengan keindahan dan warnanya. Ketika dia terkena matahari, terkena cahaya, terlihat begitu hidup, begitu berwarna. Tapi kaca patri itu apakah hanya digunakan untuk memperindah gereja? Tidak rupanya Bapak Ibu. Rupanya kaca patri sengaja digunakan oleh gereja pada masa itu untuk menceritakan isi Alkitab. Secara khusus Injil, kehidupan Yesus. Karena sebagian besar orang di masa itu tidak bisa membaca Alkitab. Dalam pengertian kedua-duanya, baik karena memang mereka tidak bisa mengenal huruf, ataupun juga karena pada saat itu cetakan Alkitab masih sangat amat terbatas. Dan karena itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses, yang bisa punya, memilikinya, bisa membaca secara langsung. Kaca patri di masa itu, bahkan hingga masa kini sebenarnya ketika itu digunakan di gereja-gereja, sebenarnya bisa menjadi jalan masuk untuk menggambarkan karya kasih Kristus bagi umat manusia. Karya kasih Kristus bagi gereja, bagi umat Allah. Ya mirip seperti mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di tengah-tengah orang banyak yang pada saat itu Yesus lakukan untuk memperlihatkan bagaimana karya Allah, kasih Allah ada untuk dunia ini. Bagaimana kasih Allah diperkenalkan di tengah-tengah jemaat pada masa itu. Bahkan juga pada masa kini. Sehingga dunia kemudian bisa mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Mujizat yang Yesus perbuat adalah jalan masuk untuk mengungkapkan siapa Yesus, siapa Allah yang hadir di dalam dirinya. Dan oleh karena itu setelah sekian waktu berkarya, Yesus kemudian mengajukan satu pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertama, siapakah anak manusia? Lalu mereka menjawab dan memberi jawaban itu secara gamblang. Oh ya, anak manusia ini diidentikan dengan Yohanes, anak manusia ini diidentikan dengan Elia, diidentikan dengan Yeremia, dan lain sebagainya. Dengan kata lain sebenarnya pertanyaan Yesus ini mau mengarah kepada dirinya sebenarnya. Wajar rasanya ketika sudah sekian lama berkarya, kemudian orang seringkali melihat dia, Yesus mau melihat apa sih tanggapan orang terhadap dirinya, dan bisakah orang banyak itu mengkorelasikannya dengan anak manusia. Karena itu Yesus menanyakan, siapakah aku ini? Lebih lagi ia menanyakan kepada murid-muridnya, bagi kamu siapakah aku? Dia ingin melihat pengenalan murid-muridnya nih. Bukan cuma pengenalan orang lain, tetapi pengenalan murid-muridnya terhadap dirinya, terhadap dia. Bapak Ibu, kita masing-masing kita punya profesi. Mungkin ada yang setiap hari karena dia berprofesi sebagai guru, bertemu dengan mereka yang biasa dididik, diajar di sekolah, di kampus dan lain sebagainya. Mungkin ada yang berprofesi sebagai dokter, jadi sering bertemu dengan pasien dan mereka yang membutuhkan pertolongan dari dia. Yang dengan kata lain bagi mereka, orang-orang yang berprofesi sebagai dokter adalah orang-orang yang bisa menyembuhkan sesuai dengan kesakitan yang mereka miliki. Tetapi apapun profesinya, bagi anggota keluarga kita, anak-anak kita, kita tetaplah seorang ayah, tetaplah seorang ibu yang mengasihi mereka. Tanpa harus melihat apa sih profesi kita. Kenapa mereka bisa
mengenali itu ya karena adanya kedekatan dengan kita. Karena memiliki relasi yang dekat dengan kita. Saya meminta bantuan karena tidak bisa berfungsi sekarang slide ininya pointernya. Next. Iya, pantes dari tadi nggak gerak Bapak Ibu. Oke, karena itu gitu ya. Jadi bagi anak-anak yang dan anggota keluarga kita, apapun profesi kita, bagi mereka kedekatan dengan kita membuat mereka mengenal kita lepas dari profesi kita, lepas dari apa yang biasa kita kerjakan. Kenapa? Karena punya relasi yang dekat. Begitu pula dengan murid Yesus, Bapak Ibu. Seharusnya karena ada relasi yang dekat dengan Yesus, setiap hari bukan hanya bertemu, tetapi benar-benar mendengarkan perkataan Yesus, bahkan perkataan yang tidak didengar oleh orang lain, maka mereka bisa tahu siapa diri Yesus lebih baik dibandingkan orang lain. Karena mereka biasa melihat secara langsung apa yang dikerjakan oleh Yesus, rutinitasnya setiap hari, maka mereka bisa melihat siapa Yesus lebih daripada orang lain. Bahkan mereka bisa mengidentifikasi Yesus itu, oh ternyata Yesus itu bukan hanya sekedar seorang pengajar. Yesus itu bukan orang yang membaptis. Yesus itu bukan orang yang memang biasa mengerjakan mujizat gitu ya, pembuat mujizat. Tetapi Yesus itu sebenar-benarnya adalah sosok Mesias. Yesus tidak hanya menyampaikan pesan dari Allah, tetapi Yesus itulah anak Allah itu sendiri. Dialah Mesias itu. Dialah anak manusia, istilah lainnya. Sampai di sini, jika pertanyaan ini diajukan kepada kita Bapak Ibu, apa sih jawaban yang bisa kita berikan kepada Yesus? Bagi Bapak Ibu, Saudara, bagi saya, siapakah Yesus bagi kita? Silakan dijawab di dalam hati masing-masing Bapak Ibu. Apapun itu sah-sah saja karena itu sifatnya subjektif. Berdasarkan pengalaman setiap subjek gitu ya, setiap kita masing-masing. Hanya saja pengenalan ini apakah telah sesuai dengan harapan yang Yesus miliki hingga saat ini. Jangan salah mengenali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah menikah bertahun-tahun dengan pasangannya, gimana rasanya kalau pasangan Bapak Ibu salah mengenali Bapak Ibu? Sedih, kaget, kecewa gitu ya. Jangan salah mengenali Tuhan juga Bapak Ibu. Sudah sekian puluh tahun mengenal Tuhan, jadi pengikut Kristus, jangan sampai salah mengenali. Jangan-jangan nanti kita jadi salah jalan masuk gitu ya. Mungkin kita telah memiliki ide tersendiri tentang Tuhan dan karena itu kita gagal paham Tuhan itu seperti apa. Sama seperti orang Israel yang kerap kali gagal paham akan Tuhan. Ini sering kali terjadi dalam hidup manusia Bapak Ibu. Itulah sebabnya Yesus melarang murid-muridnya sekalipun mereka tahu siapa Yesus untuk tidak menyampaikan kepada siapapun kalau dia adalah Mesias. Supaya Yesus bisa menjadi Mesias menurut gambarnya, bukan menurut gambar harapan orang banyak. Dalam Yesaya 56 kita dibukakan satu kenyataan bahwa umat Allah rupanya seringkali gagal paham, gagal mengenal Allah dengan benar. Siapa sih Allah itu? Mereka berpikir Allah hanya milik mereka, bukan milik orang lain. Allah itu hanya milik mereka sendiri dan karena itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Ini salah Bapak Ibu. Mengapa salah? Karena sebenarnya merekalah yang menjadi milik Allah. Demikian pula manusia lain adalah milik Allah. Karena alam semesta yang ada di sekitar kita ini adalah milik Allah. Diciptakan oleh Dia. Orang Israel, mereka adalah jalan masuk untuk memperkenalkan siapa Allah, keselamatan Allah bagi dunia. Ini yang
perlu mereka ingat sebagai umat Tuhan. Ini yang harusnya ada dalam kepala mereka. Itu jugalah yang harusnya ada dan dimiliki oleh Petrus juga oleh teman-temannya yang akan menjadi jalan masuk bagi Yesus untuk mendirikan gerejanya di tengah dunia ini. Mereka paham, mereka tahu siapa Yesus, dan karena itu pemahaman itu harus ditransfer, harus diberikan juga kepada orang lain. Mereka kemudian harus membangun persekutuan-persekutuan pengikut Kristus yang mengenali siapa Kristus, dibangun dalam pemahaman yang benar, juga kerinduan akan Tuhan, akan Kristus. Dan karena itu mereka akan merawat jemaat Tuhan. Bahkan tak lelah untuk melangkah dari satu tempat ke tempat lain. Dengan cara mereka akan membangun komunitas-komunitas yang berbeda dengan komunitas yang ada di tengah dunia. Roma 12 ayat 1-8 memberitahu kita perbedaannya seperti apa. Gaya hidupnya yang berbeda, Bapak Ibu. Dengan kata lain, gaya hidupnya yang tidak sama itu seperti gaya hidup tandingan terhadap budaya yang sedang merebak pada saat itu. Yang memang ada yang biasa dilakukan oleh orang pada masa itu. Kalau komunitas lain mencari keuntungan, maka komunitas pengikut Kristus harus menjadi komunitas yang tidak mengejar keuntungan. Tetapi itu karena komunitas ini sudah mendapatkan keuntungan terbesar. Benar kan ya Bapak Ibu? Kalau kita lihat, kita perhatikan ketika kita menjadi member satu komunitas tertentu, apapun itu, mungkin membernya Alfa, enggak, jangan disebut merek, atau member lainnya, yang kita cari apa sih? Biasanya benefitnya, bukan untungnya apa gitu ya? Apa yang bisa kita dapat kalau kita jadi member? Apa sih yang hak-hak apa yang bisa kita dapatkan lebih dibandingkan orang lain karena kita jadi member? Jadi membernya pengikut Kristus, kita nggak bisa minta ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah dapat benefitnya tuh udah di awal sebelum kita memutuskan menjadi pengikut Kristus. Kristus sudah mati untuk kita. Benefitnya itu keselamatan. Nggak ada lagi yang lebih besar dibandingkan ini. Ini yang dimaksud oleh Paulus dengan budaya tandingan itu. Budaya yang tidak hanya menunjukkan ini kemampuanku, ini yang aku bisa. Tetapi yang mau menggunakan karunia yang dimiliki untuk melayani, untuk menyatakan keselamatan di dalam Kristus Yesus itu di tengah-tengah komunitas dalam tindakan mereka sehari-hari. Juga di tengah masyarakat, nggak ikut-ikutan saja dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Pemazmur menggambarkan tindakan itu sebagai tindakan syukur. Ungkapan syukur yang bisa dinyatakan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Bahkan tindakan syukur itu dinyatakan di hadapan manusia juga dengan beserta para ilahnya, dengan dewa-dewa mereka. Sehingga mereka melihat iman kepada Tuhan itu seperti apa. Yang jauh lebih besar daripada ungkapan syukur yang biasa dilakukan di hadapan para ilah. Sehingga mereka bisa memperlihatkan sebesar apa Allah dalam hidup mereka. Di sini kita belajar melihat kalau kita sebagai para pengikut Kristus diberikan satu kelebihan. Bukan hanya kita mendapatkan keselamatan, tapi kemudian kita diberikan satu kesempatan menyaksikan keselamatan di tengah dunia yang kita tinggali ini. Menyaksikan keselamatan di dalam Yesus Kristus di tengah kehidupan kita, tempat kita berada. Inilah panggilan kita sebagai gereja di tengah dunia. Ada banyak karunia yang kita miliki, bukan?
Mari kita gunakan karunia itu masing-masing yang kita miliki itu di tengah jemaat untuk menjadi bagian dari upaya kita memperlihatkan kasih Kristus bagi dunia ini. Dan ini juga panggilan bagi GKI yang tersebar dari Sumatera sampai ke Bali. Ada 230 jemaat dan ada banyak bakal jemaat serta pos jemaat yang siap untuk dijemaatkan, didewasakan. Bukan kita lihat sebagai satu beban Bapak Ibu, tetapi sebagai satu ajakan, sebagai satu panggilan. Panggilan kita untuk kerja bakti lah sama-sama gitu ya. Untuk mengerjakannya bersama-sama sebagai gereja yang tersebar di beragam tempat, di beragam wilayah ini. Yang dari satu pulau dengan pulau lain sepertinya tidak terhubung tapi terhubung. Kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukannya sama. Kita lihat sebagai kerja bakti kita sebagai gereja, Bapak Ibu. Kerja bakti yang dilakukan bukan hanya sebagai satu kewajiban, tetapi benar-benar kita lihat sebagai satu bakti gitu ya. Sebagai satu hal yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita, tanda bakti kita kepada Tuhan. Kemudian kita lihat ada banyak yang terlibat. Dan karena itu ada banyak juga yang bisa dikerjakan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan undangan untuk kerja bakti di lingkungan Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu bisa melihat biasanya yang dikerjakan bukan cuma satu. Ataupun kalaupun satu daerah gitu ya, satu tempat yang dikerjakan, ada banyak metode yang bisa digunakan, ada banyak metode yang bisa dipakai untuk membersihkan tempat itu. Mari kita anggap seperti itu juga Bapak Ibu. Di tengah dunia ini, di tengah komunitas kita sebagai gereja, ada banyak kesempatan, ada banyak ruang pelayanan yang bisa kita lakukan sesuai dengan talenta kita masing-masing, dengan karunia kita masing-masing untuk tujuan bersama. Untuk memuliakan Kristus, membawa orang lain kepada Kristus, membuat sesama kita semakin dekat dengan Kristus. Kita yang bisa memasak, bisa membantu ketika gereja ada acara, bahkan ketika ada kesempatan gereja bisa mengundang komunitas di luar gereja. Bagi kita yang bisa musik, sama seperti para pemusik, mereka bisa bermain musik. Yang bisa menyanyi seperti prokantor, yang bisa mendesain gambar dan lain-lain, bisa membantu tim multimedia untuk menyiapkan ibadah-ibadah ataupun juga pesan-pesan yang bisa dibagikan di tengah masyarakat, bukan hanya di tengah jemaat. Pesan-pesan pemersatuan gitu ya, untuk kehidupan berbangsa dan lain sebagainya bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan pesan kasih Kristus bagi orang lain, bagi masyarakat di sekitar kita. Bagi kita yang bisa merangkai bunga, itu bisa dilakukan, bukan? Bagi kita yang bisa tersenyum, masa sih nggak ada yang bisa tersenyum gitu ya? Pasti bisa tersenyum, bukan? Kita bisa menyambut jemaat, menyambut orang lain. Jika kita punya waktu, kita bisa ikut serta di dalam tim perlawatan. Dan ada banyak bentuk pelayanan lain yang bisa kita kerjakan. Termasuk diantaranya merawat keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Memberikan teladan yang baik bagi generasi yang lebih muda, yang tahun-tahun umurnya mungkin belum sebanyak kita. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ini bentuk kita mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Jangan dan tidak perlu berpikir misi Allah di tengah dunia harus dilakukan dengan hal yang luar biasa, besar, spektakuler. Gunakanlah hal-hal yang kecil yang bisa kita kerjakan di tengah hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat ulang tahun Bapak Ibu sekalian. Biarlah Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita untuk menjadi komunitas umat Allah yang menjalankan misinya di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
diundang untuk berdiri. Di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan warta lisan GKI Gendut Indah Semarang, Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Selamat datang. Yang kedua, pelayan kebaktian. Dalam rangka HUT ke-35 GKI yang melayani kebaktian hari ini Minggu 27 Agustus 2023, yaitu Pendeta Herawati Hia. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sedangkan Pendeta David Kristianto melayani di GKI Keranggan Bekasi. Warta yang ketiga, Persekutuan Komisi Usia Lanjut atau Wandertur. Wandertur Komisi Usia Lanjut kali ini akan diadakan di Salatiga, yaitu di Pasar Kopeng dan Angkringan Banyu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Berkumpul di gereja pukul 8.30 WIB. Mohon partisipasi anggota Komisi Usia Lanjut. Warta keempat, Komisi Dewasa. Persekutuan Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 1 September 2023 pukul 18.30 WIB. PFT Penatua Tomianto, PNJ Ibu Feli Susana, musik Penatua Susanto, konsumsi keluarga Susanto. Mohon kehadiran anggota Komisi Dewasa. Komisi Dewasa GKI Gendut Indah kembali mengadakan pelatihan ekoenzim, yaitu pembuatan sabun cair, sekaligus akan panen hasil pelatihan sebelumnya. Pelatihan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 9 setelah kebaktian dengan narasumber Ibu Rina dan Ibu Olin. Bagi yang ingin mengikuti pelatihan tersebut dapat mendaftar kepada Penatua Dwi Astuti. Kiranya bermanfaat untuk kita yang hadir dan menjadi berkat untuk banyak orang. Warta yang kelima, Guest House. Usai pandemi, GKI Gendut Indah mulai menerima kehadiran pendeta tamu dari luar yang menginap di Guest House. Sehubungan dengan hal tersebut, majelis jemaat perlu melengkapi fasilitas yang dibutuhkan seperti TV Smart atau Android 32 in dan meja dinding lipat. Bagi anggota jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menghubungi majelis jemaat. Selanjutnya, katekisasi reguler. Katekisasi reguler akan dimulai pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 seusai ibadah. Bagi anggota jemaat yang mempunyai keluarga yang sudah memenuhi persyaratan baptis atau sidi dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha. Yang ketujuh, peduli kasih atau PK. Demi kelancaran program PK, bagi anggota jemaat yang belum mengembalikan sampul PK dapat menghubungi Ibu Ngatina Samuel atau Penatua Perohwati setelah ibadah. Terima kasih atas partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Yang kedelapan, Panitia Bulan Keluarga. Panitia Bulan Keluarga 2023 adalah sebagai berikut. Ketua Penatua Susanto, Sekretaris Ibu Julina Serli, Bendahara Penatua Dwi Yuli Aryani, si acara
Pendeta David Kristianto, Penatua Dwi Astuti, Saudari Caroline N. Bani, Saudari Amabel. Si dekorasi Saudara Krisendo, Saudara Aditya Mairendra, Penatua Suryo Agung, dan Bapak Febri Setiawan. Si dokumentasi Ibu Lucia Fumawati. Si konsumsi Penatua Tirsa Rusmiati, Ibu Nani Utami, dan Penatua Rohwati. Yang ke-9, selamat ulang tahun. Jika hadir kami mohon untuk berdiri sejenak. Untuk tanggal 23 Agustus, Bapak Andreas Victor tidak hadir. Hari ini 27 Agustus, Bapak Ardian S. Hantono tidak hadir. Titip salam Pak Hantono untuk Ardian. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, snack time. Hari ini setelah ibadah, Bapak Ibu dimohon untuk tidak langsung pulang karena ada hidangan yang sudah disiapkan. Bapak Ibu, saat ini kita akan melihat video untuk pengesahan dan sosialisasi buku Tagar Talak GKI yang sudah diamandemen. Jemaat GKI terkasih, salam sejahtera. GKI memahami bahwa sebuah tata gereja dan tata laksana harus dapat diubah karena perubahan-perubahan yang terjadi pada gereja dan konteks keberadaannya. Untuk itu, Majelis Sinode GKI dalam persidangannya yang ke-18 tahun 2014 menugasi BPMS untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap tata gereja dan tata laksana GKI edisi tahun 2009. BPMS kemudian membentuk dan mengangkat Komisi Tata Gereja GKI dengan tugas mempersiapkan draft amandemen tata gereja dan tata laksana GKI berdasarkan masukan-masukan dari semua ruang lingkup GKI. Majelis Sinode GKI di dalam persidangannya yang ke-20 tahun 2018 menerima dan mengesahkan mukadimah tata gereja dan penjelasannya, tata dasar dan penjelasannya. Sementara bagian tata laksana GKI yang paling banyak isinya baru dapat disahkan di dalam persidangan ke-22 Majelis Sinode GKI tahun 2022. Namun, belum dapat diberlakukan karena masih harus dilakukan penyempurnaan pengkalimatan sehingga disepakati untuk diberlakukan pada momen hari ulang tahun ke-35 GKI tahun ini. Hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, dengan mengucap syukur atas pimpinan Tuhan Sang Kepala Gereja, Tata Gereja dan Tata Laksana GKI tahun 2023 dinyatakan resmi berlaku di seluruh ruang lingkup GKI. Tata Gereja dan Tata Laksana GKI ini merupakan kristalisasi pergumulan GKI dalam menundukkan diri pada kehendak Allah. Maka mari kita manfaatkan dengan penuh tanggung jawab agar GKI makin mampu memilih hal yang benar dan melakukan dengan cara yang benar peran sertanya dalam mengemban misi Allah. Selamat ulang tahun GKI, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat dipimpin oleh Pendeta Hera. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi yang Maha Baik yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau boleh menyatukan kami di tengah segala perbedaan yang dimiliki, baik itu latar belakang budaya, sejarah, dan lain sebagainya ya Tuhan. Tetapi sebagai gereja Tuhan kami dipersatukan di tengah bangsa ini untuk berkarya bagi bangsa ini juga. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu
dalam proses penyatuan yang telah berlangsung itu ya Tuhan. 35 tahun bukan usia yang muda tetapi sudah cukup dewasa bagi kami untuk bisa melangkah, mempertanggungjawabkan setiap pelayanan yang kami kerjakan sebagai pengikut Tuhan di tengah dunia ini, secara khusus di negeri ini ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan GKI ke dalam tangan kasih Tuhan. Jadikanlah kami sebagai gereja Tuhan yang bisa berkarya sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah masyarakat, di tempat jemaat-jemaat-Mu berada ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi para pemimpin gereja-Mu. Kami mohon hikmat, pertolongan Tuhan dalam setiap pelayanan yang dikerjakan, sehingga setiap pelayanan itu boleh memuliakan nama Tuhan, memperkenalkan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di tempat ini, GKI Genuk Indah. Kami bersyukur Tuhan untuk perjalanan yang sudah dilakukan, untuk pertolongan-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ke depan dalam perjalanan pelayanan jemaat-Mu di sini, Engkau pun menyertai kami. Engkau pun menolong kami dalam seluruh keberadaan kami. Kami mau berdoa untuk pelayanan yang dilakukan baik oleh Pendeta David beserta dengan seluruh anggota majelis jemaat, penatua. Kami mau berdoa untuk para pelayan yang ambil bagian di komisi-komisi, bidang, guru sekolah minggu, juga aktivis lainnya. Kami mohon Tuhan Engkau yang boleh sertai, berkati dan pimpin, sehingga melalui mereka semua pelayanan gereja Tuhan boleh semakin baik dari waktu ke waktu, hari ke hari. Kami mau berdoa ya Bapa yang penuh kasih untuk perjalanan pelayanan jemaat Tuhan di tengah lingkungan di tempat ini. Kami mohon Engkau yang boleh berkati sehingga GKI Genuk Indah bisa meresponi secara tepat setiap pergumulan yang ada di sekitar, dengan tetangga, dengan saudara. Tuhan yang boleh berkati. Berkati juga ya Bapa setiap anggota jemaat GKI Genuk Indah di dalam segala kondisi mereka. Kami mau berdoa secara khusus untuk mereka yang sedang sakit, untuk mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena kesulitan, kesusahan yang mereka alami bersama dengan keluarga dalam pergumulan mereka. Kami mohon Tuhan boleh menyertai, bahkan Tuhan juga yang boleh memakai kami ya Tuhan untuk menolong mereka di tengah segala pergumulan mereka. Berdoa kalau ada konflik yang terjadi di tengah keluarga, bahkan di tengah pelayanan kami yang kami lakukan. Kami mohon berikanlah hati yang mau merendah sehingga kami bisa memohon maaf, juga kami bisa saling memaafkan. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang mengalami pertambahan usia. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka. Seraya kami mau menyerahkan kehidupan mereka ke dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan sendiri. Berkati dalam pekerjaan, dalam harapan cita-cita mereka, perencanaan hidup mereka. Engkau yang boleh menjadi porosnya ya Tuhan. Dan Engkau yang boleh menyatakan apa yang terbaik untuk mereka jalani. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Engkau juga yang boleh menyertai dan memberkati ketika kami menjelang tahun politik untuk pemilu juga pilkada yang akan dilakukan tahun depan. Kami mohon Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai kami. Engkau yang boleh memberkati bangsa ini, menghadirkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, di tengah kondisi yang mungkin tidak mudah untuk bisa mengalami damai. Kami percaya bangsa ini bisa mengalami damai sejahtera ya Tuhan, bahkan di tengah-tengah persiapan untuk pesta politik tahun depan. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini, anugerahkan hikmat pertolongan bagi mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan maksimal. Lebih lagi, mereka bisa mempertanggungjawabkan setiap hal yang mereka kerjakan di hadapan Tuhan.
Kami mohon Engkau yang boleh mendengarkan permohonan kami ini ya Bapa. Kami percaya Engkau juga yang akan menjawab permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami memohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, hari ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Mari kita wujudkan ungkapan syukur itu dengan memberikan persembahan yang terbaik dengan segenap hati seperti yang dinyatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita akan pujikan lagu Kidung Jemaat 60. Hai makhluk alam semesta. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bait yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur kalau Engkau sudah berikan kami kesempatan boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan kami ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan tempat ini, juga untuk majelis yang mengelola. Tuhan berikan hikmat bijaksanaan sehingga apa yang diputuskan untuk persembahan kami ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita pergi ke tempat kita diutus. Junjung panggilannya, perjuangkanlah kasihnya, bersama-sama sebagai sebuah persekutuan yang misioner. Mari kita berkarya dalam dunia. Kami siap bergerak bersama untuk mewujudkan kasih-Nya. Perjuangkan kasih-Nya.
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah dalam kehidupan saudara dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.